Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfi Ferdian dengan NPM 231705196 akan membuat video tentang penjelasan UAP AI. Di sini saya mendapatkan tema ketiga karena NPM saya berakhiran dengan 6. Untuk tema ketiga itu tentang prediksi potensi serangan hama pada tanaman cabai. Untuk deskripsi kasusnya, petani cabai seringkali kesulitan mengenali potensi serangan hama atau penyakit tanaman secara dini. Gejala seperti daun sedikit menguning, terlihat beberapa bintik, dan pertumbuhan melambat. Menunjukkan kondisi tanaman tetapi maknanya sering ambigu atau tidak pasti. Sistem akan membantu petani dalam mendiagnosis kemungkinan serangan hama berdasarkan gejala yang muncul dengan menggabungkan fuzzy logic untuk menangani input yang samar, dan sistem pakar yang menyimpan pengetahuan pakar pertanian. Sistem dapat merekomendasikan tindakan seperti penyemprotan pestisida atau perawatan tambahan. Langsung ke codingannya aja. Untuk sel yang pertama itu ada import. Di sini import NumPy itu digunakan untuk operasi array dan fungsi matematikanya. Lalu untuk matplotlib pyplot ini itu digunakan untuk membuat grafik visualisasi. Lalu import pandas ini digunakan sebenarnya nggak perlu juga sih di codingan ini, bisa dihapus. Lalu lanjut ke sel kedua, ini berguna untuk fungsi keanggotaan berbentuk segitiga. Jadi untuk parameternya di sini X itu nilai domain, misalnya 0 sampai 100. Lalu A itu titik awal segitiga, B itu titik puncak segitiga, C itu titik akhir segitiga. Lalu 1E-6 ini itu ditambahkan agar tidak terjadi pembagian dengan 0 atau zero division error. Lalu ini akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Untuk sel yang ketiga, ini itu domain variable. Itu untuk menentukan rentang nilai domain dari setiap variabel input dan output. Untuk X daun itu dari 0 sampai 100, untuk X bintik ini dari 0 sampai 10, lalu X pertumbuhan itu dari 0 sampai 100, dan X potensi dari 0 sampai 100. Lalu ada sel yang keempat, ini itu fungsi keanggotaan setiap variabel. Ini itu menentukan fungsi keanggotaan fuzzy untuk warna daun. Untuk yang pertama, misal daun hijau segitiga kiri itu 0 sampai 40, daun kekuningan itu 30 sampai 70, dan daun kuning itu 60 sampai 100. Lalu untuk jumlah bintik, bintik itu rentang untuk bintik sedikit itu 0 sampai 4, bintik sedang itu 2 sampai 8, dan bintik banyak itu 6 sampai 10. Lalu untuk tingkat pertumbuhannya, untuk normalnya itu 0 sampai 40, untuk lambatnya itu 30 sampai 70, dan sangat lambat itu 60 sampai 100. Dan untuk tingkat serangan itu juga mirip sama pertumbuhan. Serangan rendah itu 0 sampai 40, serangan sedang itu 30 sampai 70, dan serangan tinggi itu 60 sampai 100. Lalu ini untuk visualisasinya. Fungsi ini tuh menggambarkan kurva fuzzy dari masing-masing variabelnya. Jadi ini untuk titelnya itu di sini ada warna daun, jumlah bintik, pertumbuhan, dan juga potensi serangan hama. Lalu ada X sebagai domainnya, lalu ada terms itu sebagai daftar fungsi keanggotaan, lalu ada labels, ini nama dari setiap kategori fungsinya. Jadi seperti ini. Misal ini warna daun, jumlah bintik, pertumbuhan, dan juga potensi serangan hama. Lalu ini adalah input yang nanti yang bakal kita coba. Misal input dari pengguna, misal kita buat 80, lalu ininya kita buat 7,
Lalu pertumbuhannya kita buat 90. Oke, lanjut kita fusifikasi nilai inputnya. Jadi fungsi ini akan mengubah nilai input menjadi derajat keanggotaan fusi. Lalu digunain interpolasi linear, NP-interp. Untuk down level ini untuk menyimpan derajat keanggotaan dari input nilai daun ke dalam ketiga kategori fusi daun. Jadi inputan daun ini, warna daun disimpan ke sini, sama seperti selanjutnya bintik juga kayak gitu, dan pertumbuhan juga kayak gitu. Lalu ada aturan atau rule base. Nah, di sini ada 3 aturan fusi. Jika daun kuning dan bintik banyak dan pertumbuhan level sangat lambat, itu artinya tinggi serangannya. Lalu untuk rule yang kedua itu jika daun itu kekuningan, bintik sedang dan pertumbuhan lambat, itu berarti serangannya sedang. Dan jika daun itu hijau, bintiknya sedikit dan pertumbuhannya normal, itu serangannya rendah. Lalu ada aktivasi dan agregasi. Untuk masing-masing aturan ini akan mengaktifkan fungsi keanggotaan output sesuai kekuatannya. Minimal dari aturan kurva atau ya. Lalu ada agregasi. Untuk agregasi ini semua hasil aturan dikombinasiin di union menjadi satu fungsi fusi yang digabungkan di agregasi. Lalu ada yang terakhir itu defusifikasi, yaitu fungsi setroid mencari nilai rata-rata tertimbang dari grafik fusi. Lalu ini untuk memprint hasil numerik akhir, dan juga ini untuk ngeprint grafiknya. Misal kita run, kita coba. Nah, hasilnya itu prediksi potensi serangannya itu 82,13. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.